Penthouse Season 3 episode 12 Predictions dan Spoilers. Episode 11 drama Penthouse benar-benar membuat kejutan besar di akhir episodenya. Seperti yang diharapkan penggemar, episode 11 drama Penthouse Season 3 benar-benar berfokus pada pembalasan dendam terhadap Chon So Jin. Namun tetap saja ada sebuah cerita yang menyisakan misteri dan membuat terkejut semua penggemar di akhir episodenya. Hal ini karena di akhir episode 11 drama Penthouse, Chon So Jin berubah menjadi gila dan bahkan salah mengira jika Berona adalah Ha Eung Byul. Hal ini karena obat penghilang ingatan yang diberikan oleh Ha Eung Byul untuk Chon So Jin terlalu banyak. Sehingga Chon So Jin tak hanya kehilangan ingatannya saja, namun Chon So Jin juga berubah menjadi sedikit gila. Kemudian hal yang paling mengejutkan pada episode 11 drama Penthouse Season 3 adalah scene saat Berona, Ha Yun Chul dan Chon So Jin tak sadarkan diri. Dan yang paling parah adalah Chon So Jin yang terlihat mengeluarkan banyak darah dari mulutnya setelah tertimpa lampu gantung. Sementara Ha Yun Chul mengalami luka yang parah di belakang kepalanya karena pukulan dari Chon So Jin. Sedangkan Berona terlihat tak sadarkan diri setelah terjatuh dari tangga bersama Ha Yun Chul. Lalu apakah Chon So Jin, Ha Yun Chul dan Berona meninggal? Dari ketiga orang itu Berona memiliki kemungkinan paling besar untuk selamat. Hal ini karena Berona sama sekali tidak mengalami luka pada tubuhnya. Selain itu saat terlempar dari atas tangga, Berona juga dilindungi oleh Ha Yun Chul. Jadi, kemungkinan untuk kepala Berona terbentur sangat kecil. Lalu kenapa Berona pingsan? Hal ini mungkin disebabkan karena Berona merasa terkejut dengan hal yang dialaminya. Dan kemungkinan Berona sebenarnya tidak pingsan dan scene itu hanya dibuat untuk membuat penonton terkejut. Selain itu sebelumnya banyak foto Berona tersebar sedang mengadakan konser di sebuah gedung opera. Jadi Berona dipastikan selamat. Lalu Ha Yun Chul juga sepertinya masih selamat, karena ada sebuah foto yang tersebar sebelumnya, di mana Ha Yun Chul yang kepalanya diperban sedang dikunjungi oleh Berona. Jadi Ha Yun Chul juga kemungkinan masih selamat. Meskipun luka Ha Yun Chul cukup parah, namun sepertinya luka itu hanya luka goresan saja. Selain itu Berona yang tidak pingsan juga kemungkinan membawa Ha Yun Chul ke rumah sakit dengan cepat. Atau mungkin saja Kang Mari atau Sim Suryon. Karena sebelumnya Kang Mari adalah orang yang menelpon Ha Yun Chul dan memintanya datang. Jadi ada kemungkinan jika Berona pingsan maka Kang Mari adalah orang yang membawa Chon So Jin, Ha Yun Chul dan Berona ke rumah sakit. Selanjutnya, Chon So Jin juga sepertinya masih selamat namun dalam keadaan kritis. Hal ini karena mungkin saja Kang Mari atau Berona yang tidak pingsan membawa Chon So Jin ke rumah sakit tepat waktu. Meskipun sangat mustahil melihat Chon So Jin selamat, namun kemungkinan tersebut juga sangat besar. Ditambah lagi, jika Chon So Jin meninggal begitu saja, hal ini dirasa kurang cukup adil. Karena Chon So Jin belum menanggung semua perbuatan jahatnya. Memang Chon So Jin sudah mengalami hari yang buruk, mulai dari hancurnya karir hingga menjadi gila dan tertimpa lampu gantung. Namun Chon So Jin masih belum menerima hukuman atas pembunuhan Oh Yun Hee dan ayahnya sendiri. Jadi Chon So Jin harus tetap hidup untuk menerima hukuman itu. Dan walaupun luka Chon So Jin sepertinya cukup parah, namun Chon So Jin sepertinya masih bisa selamat namun kritis. Jadi bisa dikatakan jika Berona, Ha Yun Chul dan Chon So Jin semuanya selamat dari kejadian itu. Hal ini juga didukung dengan preview episode 12 drama Penthouse Season 3, di mana dalam preview itu sama sekali tidak ada upacara pemakaman dan bahkan tak ada orang yang menangis. Semestinya jika mereka meninggal setidaknya ada satu orang yang menangis di preview episode 12 drama Penthouse Season 3, tak hanya itu, bahkan scene pemakaman pun tak ada sama sekali. Selain itu kehadiran Sim Suryon dan rentenir di rumah sakit Chong-ah juga mendukung teori Chon So Jin masih hidup. Tidak ada alasan lagi selain Chon So Jin yang membuat rentenir itu berada di rumah sakit. Jika dilihat dari kehadiran rentenir itu dan Sim Suryon yang memberi tanda, sepertinya Chon So Jin kemungkinan telah sadar. Karena rentenir itu pasti menagih hutang pada Chon So Jin. Dan jika Chon So Jin mati, maka hutang tersebut tidak akan bisa dibayar. Jadi Chon So Jin pasti masih selamat. Selain itu, rentenir itu juga sepertinya bekerja untuk Sim Suryon, karena tatapan Sim Suryon agak sedikit aneh setelah melewati rentenir tersebut. Apakah Sim Suryon memiliki rencana lain untuk menghancurkan Chon So Jin?
Selain itu, pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon juga bisa menjadi bukti pendukung jika Ha Yun Chul dan Berona memang masih selamat. Hal ini karena tidak mungkin Sim Suryon dan Logan Lee mengadakan pesta apalagi sebuah pertunangan jika Ha Yun Chul dan Berona meninggal. Jadi Ha Yun Chul dan Berona dipastikan masih selamat. Selanjutnya, Jo dan Tae sepertinya akan bisa kabur dari rumah sakit jiwa itu. Hal ini terjadi karena Jo dan Tae mendengar dari Sokyung jika Logan Lee dan Sim Suryon masih hidup. Jo dan Tae pasti sangat kesal setelah mendengar hal itu. Dan setelah itu, Jo dan Tae pasti menyusun rencana untuk bisa lolos dan kabur dari rumah sakit jiwa itu. Dan rencana Jo dan Tae kali ini sepertinya akan berjalan lancar dan akhirnya Jo dan Tae bisa bebas kembali. Meskipun Jo dan Tae telah berhasil lolos dari rumah sakit jiwa itu, namun Jo dan Tae pasti akan mengalami hal buruk dalam proses pelariannya itu. Jo dan Tae akan dihajar oleh preman di Jepang dan kemungkinan akan mengalami luka, meskipun tidak terlalu parah. Selanjutnya Jo dan Tae pasti menghubungi sekretaris Jo untuk menjemputnya di Jepang. Kenapa Jo dan Tae menghubungi sekretaris Jo? Bukankah sekretaris Jo tertangkap polisi? Meskipun pada episode 10 kita melihat sekretaris Jo ditangkap oleh polisi, namun sekretaris Jo akan dibebaskan dengan mudah, karena tidak ada pasal hukum yang akan menjeratnya. Sekretaris Jo bersih dari hukum karena tuduhan yang dihadapkan pada Jo dan Tae adalah pembunuhan terhadap Oh Yun Hee dengan keterangan Jin Bun Hong. Dan Jin Bun Hong sama sekali tidak menyebut nama sekretaris Jo terlibat dalam pembunuhan itu. Lalu kenapa sekretaris Jo ditangkap? Hal ini karena polisi ingin meminta keterangan dan kesaksian dari sekretaris Jo terkait pembunuhan Oh Yun Hee. Namun karena sekretaris Jo tidak terlibat dan tidak ada bukti tentang itu, maka dengan mudah sekretaris Jo akan bebas. Jadi sekretaris Jo mungkin adalah orang yang akan membawa Jo dan Tae kembali ke Korea. Setelah kembali ke Korea, Jo dan Tae pasti dengan mudah akan bertemu dengan Sim Suryon berkat bantuan sekretaris Jo. Selain itu, Jo dan Tae pasti akan mendengar tentang kabar pertunangan dari Sim Suryon dan Logan Lee. Dan setelah itu, Jo dan Tae pasti menyusun rencana untuk menggagalkan pertunangan itu dan membuat Logan Lee dan Sim Suryon sengsara karena telah menipunya. Selanjutnya pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon diadakan di lobi Hera Palace tepat di depan air mancur Hera Palace. Sim Suryon dan Logan Lee terlihat sangat bahagia dengan acara tersebut. Tak hanya itu, sepertinya acara dirayakan dengan sangat megah dan mewah. Dan sepertinya Sim Suryon dan Logan Lee belum mengetahui jika Jo dan Tae telah bebas dan sudah berada di Korea. Karena jika Sim Suryon dan Logan Lee tahu bahwa Jo dan Tae ada di Korea, mereka tidak akan mungkin melakukan acara pertunangan itu. Pada awalnya acara pertunangan Sim Suryon dan Logan Lee sepertinya berjalan cukup lancar. Namun saat mendekati akhir acara, Jo dan Tae muncul dan mengacaukan acara itu. Jo dan Tae pasti telah merencanakan sesuatu yang besar untuk menghancurkan hidup Sim Suryon dan Logan Lee, bahkan ini mungkin rencana paling gila yang dilakukan oleh Jo dan Tae. Karena sekretaris Jo terlihat membawa sekoper bom bersamanya. Sepertinya bom itu akan digunakan Jo dan Tae untuk meneror acara pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon. Bom itu mungkin akan ditaruh pada tempat yang terpisah-pisah dan di lokasi yang berbeda. Jo dan Tae kemungkinan akan menyadap ruang kontrol untuk memberi pengumuman terkait bom itu pada Sim Suryon dan Logan Lee. Hal ini terlihat dari Logan Lee yang bergegas masuk ke ruang kontrol namun terlihat kecewa karena tidak ada siapapun di sana. Namun mungkin saja Logan Lee masuk ruang kontrol untuk memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui keberadaan Jo dan Tae. Logan Lee juga masih terlihat mengenakan pakaian yang ia pakai untuk acara pertunangan itu. Jadi sudah dipastikan bahwa acara itu akan dirusak oleh Jo dan Tae. Sementara itu, Sim Suryon terlihat sedih dan menangis serta ada luka goresan kecil di pelipis sebelah kirinya. Mungkin saja Sim Suryon terkena sesuatu dari ledakan bom pertama atau Sim Suryon bertengkar dengan Jo dan Tae di penthouse. Jo dan Tae dengan mudah memasuki penthouse dan menunggu Sim Suryon menemuinya di penthouse. Dari ucapan Jo dan Tae yang mengatakan jika dia sangat merindukan Sim Suryon dan memintanya untuk cepat datang menandakan jika Jo dan Tae benar-benar mengancam Sim Suryon dengan bom itu. Tentu saja hal ini Jo dan Tae lakukan agar ia mendapatkan penthouse kembali serta Sim Suryon harus menangani semua kekacauan yang telah timbul. Sim Suryon sepertinya akan berada dalam keadaan yang sangat kacau dan tidak bisa berpikir dengan mudah karena terjepit dalam kondisi itu. Lalu apakah Sim Suryon akan mampu menghadapi Jo dan Tae?
mungkin saja pada episode 12 ini Shim Suryon dan Logan Lee harus kembali mengalah karena ancaman Joe Dante. Karena jika tidak, akan banyak korban jiwa dalam acara itu. Dan ada satu kemungkinan lagi, jika kalian ingat pada episode 1 patung Hera yang berada di puncak Hera Palace terlihat hancur dan jatuh, hal ini mungkin saja akan terjadi karena pengemboman yang dilakukan Joe Dante. Karena dilihat dari ucapan Joe Dante yang mengatakan jika dia tidak memilikinya maka tak ada seorang pun yang berhak. Hal ini mungkin menjadi pertanda jika Joe Dante akan menghancurkan Hera Palace karena dia tidak bisa memilikinya sendiri. Di samping itu sepertinya orang yang meninggal tersebut juga akan benar-benar terjadi pada episode 12 nanti. Dan kemungkinan orang itu adalah Sok Hun. Karena Joe Dante memakai setelan berwarna putih saat itu, jadi mungkin saja Sok Hun yang akan terjatuh dan meninggal di air mancur Hera Palace itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini, serta like dan share video ini biar teman-teman kalian juga tahu tentang informasi ini. See you on the next video.